Sahabat semua, pernahkah kita menyadari bahwa sosok ayah seringkali menjadi tokoh yang paling diam, namun sesungguhnya paling kuat menahan beban? Ia tidak selalu pandai mengungkapkan rasa cintanya dengan kata-kata. Jarang kita lihat ia menangis, jarang pula ia mengeluh. Tapi, tahukah kita, di dalam doanya yang lirih, di balik tubuhnya yang letih, tersimpan satu ketakutan besar. Bagaimana nasib keluargaku di hadapan Allah kelak? Seorang ayah, ia mungkin tidak sepopuler seorang ibu dalam membimbing anak sehari-hari. Tapi, jangan salah, dialah benteng terakhir yang menjaga agar rumah itu tidak roboh oleh arus zaman. Ia rela bekerja keras, tubuhnya terkuras, pikirannya tercurah. Namun di atas semua itu, perjuangan terbesarnya adalah menjaga akhlak keluarga. Bayangkan, di tengah gempuran dunia modern, dengan segala godaan, hiburan, dan racun yang bisa masuk lewat layar kecil di genggaman anak-anak kita, seorang ayah harus berdiri tegar, menanamkan akidah, menjaga adab, dan memastikan keluarganya tidak hanyut dalam derasnya arus yang menyesatkan. Inilah kisah heroik seorang ayah. Bukan tentang angkat pedang, bukan tentang tumpah darah, tapi tentang keberanian menantang dunia demi memastikan bahwa anaknya Nania tumbuh dengan iman, dengan akhlak, dengan cahaya yang kelak menyelamatkan mereka di akhirat. Sahabat yang dirahmati Allah, menjadi seorang ayah bukanlah sekadar status, melainkan amanah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam menempatkan posisi seorang ayah sebagai kawan pemimpin, pelindung, dan pengarah dalam keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, Surah At-Tahrim ayat 6, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Ayat ini seakan mengetuk hati kita. Menjaga keluarga bukan sekadar memberi makan, bukan hanya menyekolahkan mereka, tapi yang utama adalah menjaga mereka dari api neraka. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan menanamkan iman, akhlak, dan adab sejak dini. Rasulullah pun mengingatkan dalam sabdanya, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." Bukhari dan Muslim, seorang ayah adalah pemimpin di dalam rumah. Ia akan ditanya, apakah ia mendidik anak Nania mengenal Allah? Apakah ia melindungi istrinya dari hal-hal yang diharamkan? Apakah ia menjadi teladan dalam akhlak dan ibadah? Bahkan Rasulullah pernah bersabda, tidaklah seorang ayah memberikan sesuatu kepada anaknya yang lebih utama daripada akhlak yang baik. Acar Tirmizi. Perhatikan kalimat ini. Bukan harta, bukan warisan tanah, bukan pula gelar akademik, melainkan akhlak yang baik. Inilah hadiah terbesar seorang ayah kepada keluarganya. Imam Al-Ghazali rahimahullah juga menegaskan dalam Ihya Ulumuddin bahwa mendidik anak sejak kecil dengan akhlak yang mulia lebih utama daripada menumpuk harta untuk masa depan mereka. Karena harta bisa hilang, tapi akhlak akan menjaga mereka sepanjang hidupnya. Maka jelaslah, sahabat, bahwa syariat Islam menempatkan tanggung jawab seorang ayah pada posisi yang agung. Bukan hanya pencari nafkah, tetapi juga penjaga iman dan akhlak keluarga. Inilah amanah berat, namun penuh kemuliaan, yang jika dijalankan dengan sanggup-sungguh akan menjadi jalan menuju surga. Sahabat semua, mari kita menengok sebentar ke masa lalu. Ada kisah-kisah yang membuat kita sadar betapa para sahabat dan ulama terdahulu begitu serius menjaga akhlak keluarganya. 1. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dikisahkan, Umar yang dikenal sebagai sosok tegas, pemimpin besar yang ditakuti musuh, pernah menangis ketika mengingat amanahnya sebagai ayah. Ia berkata, "Cukuplah aku merasa berdosa
jika aku lalai terhadap keluargaku. Bayangkan, Umar yang berani menaklukkan negeri-negeri ternyata lebih takut bila gagal menaklukkan hatinya sendiri dalam mendidik keluarganya. Baginya, medan perang terbesar bukanlah di padang pasir, tetapi di dalam rumahnya sendiri, memastikan anak kanania tumbuh dalam iman dan adab. 2. Luqman Al-Hakim. Dalam Al-Quran, Allah mengabadikan nasihat Luqman kepada anaknya. Bukan soal harta, bukan soal jabatan, tapi tentang iman dan akhlak. Jangan menyekutukan Allah. Dirikanlah sholat. Bersabarlah atas cobaan. Jangan sombong dan berlaku angkuh di muka bumi. Ini menunjukkan bahwa nasihat terbesar seorang ayah bukanlah tentang dunia semata, tetapi tentang bagaimana anak kinania kelak berakhlak mulia di hadapan Allah. 3. Imam As-Syafi'i atau rahimahullah. Ada pula kisah Imam As-Syafi'i yang terkenal dengan kecerdasannya. Beliau pernah berkata bahwa doa ibunya dan pendidikan akhlak yang diberikan sejak kecil adalah pondasi kesuksesannya. Ayahnya wafat ketika ia masih kecil, namun ibunya menjaga pendidikan dan akhlaknya dengan ketat. Bayangkan, kalau seorang ibu bisa begitu kuat menjaga akhlak anak, bagaimana seharusnya seorang ayah yang masih ada di sisi keluarganya? 4. Ilustrasi kehidupan nyata sehari-hari. Mari kita tarik ke zaman sekarang. Bayangkan seorang ayah yang setiap hari pulang larut malam karena bekerja. Tubuhnya letih, wajahnya kusut, namun begitu masuk rumah, hal pertama yang ia tanyakan bukanlah makanan, melainkan, "Nak, sudah salat Isya belum?" Mungkin anaknya tersenyum kecil dan menjawab, "Sudah, Ayah." Dan saat itu, hatinya lega. Karena meski dunia membuatnya lelah, ia masih bisa memastikan keluarganya berdiri di atas tiang agama. Itulah heroik seorang ayah. Tidak semua orang bisa melihatnya. Bahkan terkadang keluarganya sendiri tidak menyadari betapa besar perjuangan itu. Tapi Allah Maha Tahu, dan setiap tetes keringat serta doa seorang ayah yang menjaga akhlak keluarganya kelak akan ditulis sebagai amal jariah yang tak terputus. Sahabat semua, dari kisah para ayah teladan, ada banyak hikmah yang bisa kita petik. 1. Kepahlawanan sejati ada di dalam rumah. Banyak orang mengira heroik itu hanya soal keberanian di medan perang atau kesuksesan di panggung dunia. Padahal, keberanian seorang ayah menjaga keluarganya dari kerusakan zaman adalah bentuk kepahlawanan yang jauh lebih mulia. Ia berjuang melawan hawa nafsu, melawan godaan dunia, bahkan melawan rasa lelah dalam dirinya sendiri. Akhlak adalah warisan terbesar. Seorang ayah boleh saja meninggalkan rumah megah, tanah yang luas, atau tabungan yang banyak. Tapi jika tidak diwariskan akhlak, semua itu bisa sirna dalam sekejap. Sebaliknya, anak-anak yang diwarisi iman dan adab akan mampu menjaga diri, bahkan menjaga kehormatan keluarga, meskipun hidup dalam kesederhanaan. Doa dan teladan lebih kuat daripada 1000 kata. Seorang ayah mungkin tidak banyak bicara. Ia tidak selalu pandai memberi ceramah panjang. Namun, doa yang ia panjatkan tengah malam, sikap jujurnya dalam bekerja, ketegasannya menjaga halal dan haram, itulah yang menancap di hati anak-anaknya. Karena pada akhirnya, anak tidak hanya meniru apa yang ia dengar, tetapi meneladani apa yang ia lihat. 4. Tanggung jawab dunia, balasan akhirat. Apa yang seorang ayah lakukan dalam mendidik keluarganya mungkin terasa melelahkan sekarang. Menegur anak, mengingatkan salat, menjaga pergaulan, membatasi tontonan. Semua itu kadang membuat ayah dicap keras atau kolot. Tapi ingat, semua pengorbanan itu akan berbuah manis. Rasulullah
bersabda, "Barang siapa membesarkan 2 anak perempuan hingga balik, maka aku dan dia akan seperti ini di surga." Acar Muslim. Hadis ini berlaku juga bagi anak laki-laki. Maka mendidik anak dengan akhlak adalah jalan menuju surga. Bukan hanya bagi anak, tetapi juga bagi orang tuanya. 5. Keluarga adalah ladang amal jariah. Segala jerih payah seorang ayah dalam menjaga keluarganya tidak pernah sia-sia. Anak yang tumbuh berakhlak mulia akan menjadi doa yang terus mengalir. Bahkan setelah sang ayah tiada. Sebagaimana sabda Nabi, jika seorang manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak syolih yang mendoakannya. Hatar Muslim. Lihatlah, ternyata salah satu jalan agar amal kita terus hidup adalah dengan mendidik anak berakhlak mulia. Dan inilah bukti bahwa perjuangan seorang ayah menjaga akhlak keluarganya adalah investasi abadi. Sahabat yang dirahmati Allah, kisah heroik seorang ayah yang menjaga akhlak keluarganya bukanlah kisah fiksi. Itu adalah kenyataan yang seharusnya kita jalani. Setiap ayah, bagaimanapun kesibukannya, akan ditanya tentang keluarganya. Apakah engkau sudah menjaga mereka dari api neraka? Apakah engkau sudah menanamkan iman dan akhlak di hati mereka? Mari kita sejenak bercermin. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk mengejar dunia, dan berapa banyak waktu yang kita sisihkan untuk mendidik keluarga? Apakah kita hanya bangga ketika anak mendapat nilai bagus, ataukah kita juga bangga ketika ia menundukkan pandangan, berkata sopan, dan rajin sholat? Sahabat, jangan tunggu sampai terlambat. Jangan sampai kita sibuk membangun rumah megah, tapi lupa membangun hati anak-anak kita. Jangan sampai kita bangga meninggalkan warisan harta, tapi lupa meninggalkan warisan akhlak. Ingatlah, anak-anak bukan hanya titipan, tapi juga amanah yang kelak akan menjadi saksi. Mereka bisa menjadi penolong kita di akhirat, atau justru bisa menjadi penggugat bila kita lalai. Karena itu, mari bersama-sama kita berjuang. Untuk para ayah, jadilah pahlawan sejati di dalam rumah. Untuk para ibu, dukung perjuangan suami agar keluarga tetap terjaga. Dan untuk para anak, hormati dan cintai ayah kalian, karena di balik diamnya ada doa yang tidak pernah berhenti untuk kebahagiaan kalian. Akhirnya, mari kita berdoa. Semoga Allah menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah meneguhkan langkah para ayah agar istiqomah menjaga keluarganya di atas iman dan akhlak mulia. Dan semoga kita semua dipertemukan kembali di surga sebagai keluarga yang diridai olehnya. Wallahu alam bish sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.